Iya. Jadi terkait video YouTube kemarin yang pertama terkait pemindahan ibu kota Jakarta ke Panajam, ada teman-teman yang ber-WA juga publik yang bertanya ke saya langsung WA, maksudnya itu seperti apa. Jadi begini saya jelaskan. Kalau di Jakarta itu kementerian kan ada beberapa kementerian yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, langsung juga kepentingan usaha dan kepentingan berinvestasi dan kepentingan pengurusan segala dokumen yang ada di daerah, kemudian di wilayah atau provinsi. Begini, kita punya kabupaten dan kota ini 527 kalau nggak salah ya, ditambah 34 kabupaten. Kita bayangkan, kita ambil satu contoh dan pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya juga ada di situ. Ketika mengurus satu dokumen, misalkan kita akan mengurus sertifikat, waktu itu tentunya kita harus ke Kementerian ATR BPN. Juga kalau masalah hutan, nah kita ya satu daerah, ada teman-teman saya di Dewan yang dulu sama-sama semasa kecil banyak sekarang jadi Dewan. Kalau di setiap daerah satu instansi misalkan, satu instansi ada DLH, ada KLH kota, DLH kota, ada DLH provinsi, ada KLH provinsi. Ini kalau setiap hari atau setiap minggu mereka berangkat ke Jakarta, minimal 3 orang saja. Di luar daripada kepentingan investasi publik, pengusaha yang berangkat ke Jakarta, belum elemen masyarakat yang lain berangkat ke Jakarta. Untuk bertemu aja dengan kementerian, mengurus dokumen di satu kementerian, di Manggala itu udah ribuan orang. Bayangkan kalau satu instansi saja sudah hampir puluhan orang, bagaimana dengan 500 daerah di seluruh Indonesia? Berarti Jakarta itu padat di satu kementerian saja. Coba Menteri Kehutanan seperti itu, Menteri Kelautan apalagi, belum lagi Menteri Investasi apalagi. Terus ini, jadi setiap daerah kita ambil saja satu contoh. Kalau setiap daerah berangkat ke Jakarta dalam setiap minggu ke Jakarta, udah berapa kepadatan yang di Jakarta? Akibatnya pertama Jakarta akan macet. Kedua, volume kendaraan di sana tinggi. Yang ketiga, Jakarta semakin berat karena didatangi oleh orang-orang dari daerah untuk mengurus dokumen. Itu ya pertimbangan analisa saya. Kemudian ekonomi itu monopoli dikuasai oleh ibu kota. Kenapa begitu? Karena penerbangan dikuasai, angkutan darat dikuasai, perhotelan juga dikuasai. Kan itu ceritanya. Jadi kalaulah keinginan, pendapat, ide saya atau analisa saya, contoh misalnya kita ambillah Menteri Kehutanan, kita taruh di Papua. Taruh di sana kantor ke Kementerian Kehutanan. Tentunya ini kan tidak memberatkan juga, tidak menghalangi dan tidak melanggar aturan. Karena tidak ada aturan yang melarang bahwa menteri bisa ditempatkan di luar daripada Jakarta, taruh di Papua. Jadi kita yang misalkan ada di tengah-tengah Sumatera ini atau daerah mana ingin berurusan dokumen, ya kita terbang ke Papua. Di sana hotel hidup, kaki-kaki 5 bisa hidup, penerbangan juga ramai ke sana. Bayangkan kalau sekarang ke Papua paling banyak 2-3 pesawat, tapi kalau di sana ada Kementerian Kehutanan, otomatis penerbangan akan banyak ke sana. Dan itu ekonomi akan terbangun di sana. Jadi tidak perlu lagi pemerintah pusat terlalu sibuk menganggarkan sesuatu yang besar. Karena pemindahan ibu kota itu, dengan secara ini, pemindahan beberapa kementerian keluar dari Jakarta itu jauh lebih efektif, jauh lebih murah dan efisien, dan juga pemerataan ekonomi yang kita ingin selamatkan. Nah, misalkan Kementerian ATR BPN ini, karena dia banyak diperlukan di Indonesia, ditempatkan di Kepulauan Riau. Otomatis Kepri menjadi padat, perhotelan juga ramai, kemudian pusat jajanan masyarakat pun ramai. Pokoknya ramai lah. Nah, itulah menata ekonomi secara nasional, secara lokal, secara nasional. Jadi kepentingan itu ada di pusat untuk kepentingan daerah. Salah satunya yang paling efisien itu keinginan atau analisa saya ya, analisa bukan keinginan, maaf. Ibu kota itu nggak terlalu penting dipindahin ke Kalimantan. Kenapa? Kalau di sana lagi nanti berarti ekonomi dikuasai lagi oleh istana baru lagi yang ada di Kalimantan.
tidak ada pemerataan lagi ekonomi, karena semua orang yang akan bangun hotel lari ke sana, yang menguasai penguasaan kendaraan darat dan udara juga akan berinvestasi ke sana. Sementara dari lain tidak dapat. Nah, itulah tujuan saya, dan ini masukan yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Jadi ini sambungan dari yang kemarin. Jadi mohon dipahami ini keinginan ke analisa saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi barang masukan buat para petinggi kita di Jakarta, baik di legislatif maupun di yudikatif. Saya kira begitu. Terima kasih.